Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam pergerakan sampai Indonesia terbebaskan dari penjahat dan penjajah. Ya. Kita punya tamu yang tentu kalian rindu, yaitu Bang Babe Aldo. Saya tidak mengerti apakah selama ini memang mengungsi, ya? Atau dia masuk ke gua Al-Kahfi. Karena pada saat itu para pemuda tidak sanggup melihat para penguasa yang zolim, yang luar biasa jahat, kemudian dia mengungsi ke sebuah goa. Apakah Bang Aldo atau nongol, ya? Dan ingin melakukan perjuangan bersama, karena walaupun dari goanya nampaknya mendengar bahwa di Jakarta, di seluruh negeri kita ini sedang pada berteriak tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Gibran, adili Gibran dan sebagainya. Mungkin beliau tidak tahan juga. Tapi malam ini beliau menggandeng seorang teman, namanya Pak Iskandar Tanjung, ya. Iya, betul. Tentu ada yang akan diungkapkan yang mungkin bisa kita terkaget-kaget juga, ya. Tentu bersama-sama ingin tetap menyelamatkan, ya, sebagaimana diteriakkan di 212, tangkap penjahat dan tangkap penjajah. Ya. Saudara sekalian, ada satu persoalan yang sangat penting dan tentu tidak akan henti-hentinya, sebagaimana kita kaget-kaget kemarin ada ditemukan suatu bandara ilegal Morowali, gitu ya. Dan tentu masih banyak lagi. Namanya kita punya pemimpin orang yang jahat, ya, dan diindikasikan dengan kepalsuan ijazahnya yang sudah digunakan untuk menjadi presiden, dan rakyat sudah mafhum tentang ijazah itu, ya. Dan tetap diperjuangkan, dilawan oleh para gerombolan-gerombolan yang merupakan mungkin gerombolannya tidak lebih bagus juga dari si pemilik ijazah tersebut. Nah, ada satu lagi tadi saya sampaikan, penemuan, ya, sebagaimana kita juga terkaget-kaget, ternyata di Raja Ampat itu tambang dikuasai oleh istri dari mantan presiden, ya, kemudian oleh seorang menteri, dan kali ini Bang Iskandar akan membawakan menyampaikan satu berita, dan tentu sudah melalui proses, kalau tidak salah tadi sudah mendatangi ESDM, ya, pengen ESDM. Bang Iskandar ini termasuk salah satu aktivis atau malah ketua, saya nggak tahu, dari BAPAN, Badan Pengelola Aset Negara, ya, yang menyampaikan ada satu tambang atau eksplorasi ilegal, yaitu berupa boksit, ya. Ini tidak boleh dianggap biasa, ya, karena inilah satu proses rangkaian masyarakat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ingin meminta kepada Presiden tangkap dan adili Jokowi itu. Mungkin sementara saya berharap kita semua sudah kangen dengan cuap-cuap dari Bang Abe. Silakan Bang Abe. Ya, alhamdulillah, terima kasih nih Om Lem dan semuanya rekan-rekan YouTuber yang meliput podcast kita kali ini. Ya. Sebenarnya Om Lem, saya bukan ke gua. Enggak, saya cuman memang kebetulan orang tua saya sudah di masa tuanya, jadi saya mendekat kepada beliau. Masya Allah. Untuk berbakti kepada beliau, mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat. Nah, kemarin saya datang ke Jakarta untuk reuni 212. Nah, kebetulan saya dengan Bang Iskandar Tanjung ini sudah lama berkawan, bersahabat, dan kami memang memperhatikan masalah-masalah yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, khususnya di daerah. Nah, kebetulan juga kita lagi ada musibah di Aceh dan Sumatera ini. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan itu menjadi musibah yang memberikan kesabaran buat rakyat Aceh, dan insya Allah digantikan dengan yang lebih baik. Amin. Akan tetapi di situ kami melihat musibah yang terjadi di Aceh ini bukan sembarang musibah. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia
ini bencana akibat dari tangan-tangan jahat penguasa-penguasa bangsat. Iya. Karena sampai hari ini kita melihat bukti-bukti bahwasanya banjir itu yang datang itu kayu-kayu gelondongan. Subhanallah, tanpa akar ya. Tanpa akar, bahkan ada yang ditemukan dengan udah ada nomornya. Masya Allah. Berarti itu kan hasil penebangan memang, dan itu ada hubungannya dengan pertambangan liar. Memang kan Allah udah bilang wala tabghil fasada fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakan ini itu diakibatkan oleh pemilik konsesi hutan itu. Tapi yang menerima akibatnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi waktu saya datang kemarin 212, kebetulan Pak Iskandar Tanjung juga datang. Ternyata kami menemukan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, itu ada dugaan tambang bauksit ilegal. Dan setelah saya pelajari juga, memang dugaan ini sangat kuat. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Bang Ahmad Iskandar Tanjung yang akan menjelaskan. Ini kenapa saya harus bersuara sekarang, Om Lim? Melihat akibat bencana kemarin di Aceh itu merenyuhkan hati. Bagaimana orang-orang kehilangan tempat tinggal, belum lagi sudah kena musibah. Pernyataan-pernyataan pejabat atau kelakuan pejabat ini pada tolol semua. Ya, bukannya ngebantu malah ngebebanin ya. Yang terakhir Erick Thohir, ya dia bilang mau kirim bantuan alat olahraga buat korban bencana. Ini pernyataan tolol, Om Lim. Ya tolol. Terus kemarin kita ngelihat Bobi Nasution yang menyalurkan bencana dari helikopter dengan dilempar-lempar. Ya, kepala BNPB pernyataannya bahkan untuk menetapkan status bencana nasional aja sepertinya berat. Nah, ini yang rugi siapa? Rakyat. Dan ini diakibatkan apa? Awalnya adalah tentang penambangan liar. Tambang itu kan secara kontrol geografis itu berada di bawah tanah. Di atas tanah itu ada tumbuhan, Om Lim. Iya, betul. Ada tumbuhan. Dan tumbuhan ini bukannya Allah ciptakan di situ dengan sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abada? Apakah kalian kira kami menciptakan ini dengan sia-sia? Nggak ada yang sia-sia itu. Allah menciptakan itu pohon-pohon di atas tanah untuk menyerap air hujan memang. Dan di saat pohon-pohon itu hilang, jangan salahkan air hujan. Akhirnya justru yang menjadi korban adalah rakyat. Nah, jadi dari kerusakan ini yang paling bertanggung jawab adalah oknum-oknum pejabat. Dari data yang diberikan Bang Ahmad Iskandar Tanjung tentang dugaan tambang ilegal di Kalimantan Barat, saya merasa harus bersuara ini. Jangan sampai apa yang sudah terjadi sama saudara kita di Sumatera bisa terjadi sama saudara kita di Kalimantan. Bahkan Raja Ampat tadi ada, Morowali itu 2022 saya sudah bicara, Om Lim. Masyarakat terdampaknya luar biasa itu. Nah, ini saya mengawali dari kasus tambang bauksit di Kalimantan Barat ini, saya mengajak semuanya, Om Lim. Iya. Ya, memang sumbernya sih si ijazah. Ya, sumbernya karena ini terjadinya ya karena adanya dia. Bahkan di pemerintahan Prabowo ini, pemerintahan Prabowo yang baru ini, yang bikin gaduh pemerintahan Prabowo rata-rata orangnya Jokowi juga. Dan terkait tentang tambang ini kemarin kita sampai datengin kantornya. SDM, siapa menterinya? Menteri paling berpenampilan menarik itu. Iya, si Bahlil. Kalau saya mau bilang Bahlil, jangan deh ya. Bahlil masih nama wali. Bahlil nggak pantas pakai Bahlil. Bahlil aja dia. Iya. Ini masyarakat harus kita sadarkan. Dan kita akan menekan pejabat yang punya kewenangan terkait. Hentikan proses itu. Proses hukum orang-orang ini. Tambang di Kalimantan Barat ini di Sanggau itu sudah beroperasi dari 2008. Kebayang nggak itu kerusakannya gimana? Yang diduga ilegalnya, Om Lim, dari tahun 2023. Tambang itu kan bukan kecil, Om Lim. Itu sama seperti kayak nikel apa segala itu. Bauksit dia bauksit. Bayangkan aja ya, dengan tambang yang sebesar itu, masa iya gubernur kagak tahu?
Masa iya Kapolda kagak tahu? Bahkan kami curiga, bukan menuduh, curiga boleh dong. Ya, jangan-jangan Kapolda Kalbar juga ikut bisnis di situ. Jangan-jangan Gubernur Kalbar juga dapat jatah di situ. Jangan-jangan Bahlil juga ngambil jatah di situ. Itu yang terjadi di bubble kan seperti itu. Nah, bisa jadi. Nah, ini perlu adanya penyelidikan. Penyidikan dan penyelidikan. Makanya sekarang saya bersuara lagi nih Om Lim, dan saya janji tidak akan berhenti bersuara untuk masalah ini, karena ini sudah menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Ini tidak terkait dengan politik sebetulnya, akan tetapi langsung bencananya ini ke rakyat. Walaupun orang politiknya memang tolol, tolol Om Lim. Saya pakai kata tolol, nggak pakai akhlak saya sama mereka. Rakyat kena musibah aja mereka masih bisa berbuat yang tolol-tolol kok. Jadi jangan sampai rakyat Indonesia merasakan musibah seperti yang ada di Sumatera dan Aceh ini, Om Lim. Begitu. Baik. Saya bisa menyadari kegelisahan dari karena kalaupun ilegal ya, tetapi misalnya dilakukan bersama penguasa di sana, rakyatnya sejahtera, mungkin dampaknya tidak seperti marahnya. Tetapi sudahlah tahu boksit itu kalau tidak salah satunya menjadi bahan aluminium yang menjadi bahan sangat terpenting untuk pembuatan produk-produk begitu ya. Dan tentunya yang harus menikmati kan tentunya rakyat. Tapi oke lah, udah Bang Iskandar, alhamdulillah mungkin kepengen tahu kegiatan setelah pelaporan. Bang Iskandar kan dari Bapan ya, Badan Pengelola Badan Penyelamat. Oh penyelamat, Masya Allah ya. Ini DPD ya? Saya DPD. Dari DPD ya. Silakan Bang Iskandar. Oke, Om Lim. Perkenalkan saya Ahmad Iskandar Tanjung. Saya sebagai Kepala Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Di sini ada aktu notaris, Menkumham, bahkan berita negara. Iya. 2 bulan yang lalu, DPD Kalimantan Barat mengajak ketemu di Jakarta. Memberitahukan kepada saya agar dibantu ke Menteri SDM, ke tempat si Bahlil. Iya. Di sana kami ketemu dengan Gakumnya, penegak hukum. Didampingi dari DPD-nya? Iya, saya mendampingi beliau. Oh, mendampingi ya. Mendampingi DPD Kalimantan Barat di Jakarta. Di Kementerian SDM Gakum, saya ketemu dengan Pak Teo. Pak Teo waktu itu sudah pernah mendatangi ke Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat, tentang boksit. Seiring waktu berjalan, 2 bulan kemudian saya minta izin rekomendasi supaya bergabung antara saya Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa demikian? Karena produksinya di Kalimantan Barat, pembelinya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan. Oh, diketahui sudah ada salah satu pembeli ya? Iya. Dan pembelinya juga PT ya? PT juga. PT ya. Jadi ada data SDM di sini. Ini data SDM, lambangnya lambang SDM. Oh. Nah, lambang SDM itu mengatakan bahwa tahun 2023, 2024, dan 2025 kuat dugaan tidak ada RKAB-nya. Kalau tidak salah kepanjangannya rancangan kerja anggaran belanja. RKAB. Ya. Itu kalau di bidang tambang itu STNK. Kalau RKAB-nya tidak ada, sudah jelas dana pasca tambang dan dana jaminan reklamasi itu tidak ada. Apalagi dana sidi, dana untuk masyarakat, jelas tidak ada. Jadi ada 3 hal, Om Lim. Kalau tidak ada RKAB, jelas jaminan reklamasi tidak ada. Dana pasca tambang tidak ada. Apalagi dana sidi buat masyarakat yang terdampak. PT-nya adalah PT MKU dan BKM. Ini sebagai buyersnya? Ini sebagai pengelola boksit di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. PT apa ulangi? KBM sama MKU. KBM dan MKU.
Ya, Nah, pemiliknya adalah Bapak Santoni. Saya sudah dengan data ini. Ya. Kemudian setelah beroperasi, ini boksit-nya dijual ke Bintan, ke PT Bay. Nah, di PT Bay itu Bintan. Ya, Bintan. Ya. Ya. Di PT Bay itu pemiliknya sahamnya Pak Tony juga, Pak Santoni. Oh. Jadi yang produksi dia, pembelinya dia. Yang bikin saya bingung, kenapa sah bandar KSOP memberikan izin olah gerak kepada tongkang tersebut? Karena RKP-nya nggak ada, Om Lid. Kalau RKP tidak ada, sah bandar tidak bisa memberikan izin. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini kemana kok diam? Ya. Apalagi penegak hukumnya, Polda Kalimantan Barat. Ini kemana? 3 instansi ini kok tutup mata gitu loh, Om Lid. Penegak hukum Polda Kalbar, sah bandar Kalimantan Barat, dan SDM Kalimantan Barat. Ya. Waktu saya investigasi di Kabupaten Sanggau, ini luasnya bukan main, sangat luas. Kelihatan ada alat-alat besar beroperasi sana begitu. Lengkap semua. Oh. Kapal tongkangnya ada, Ya. tugboatnya ada, alat-alat beratnya ada, semuanya lengkap. Apakah mungkin dengan seluas mata memandang itu pemerintah tidak tahu, penegak hukum tidak tahu, apalagi sah bandar? Jadi keresahan masyarakat sudah cukup lama dong. Ya. Jadi kalau saya hitung dengan tim saya DPD Kalimantan Barat, ini dugaan kerugian negara ratusan miliar bahkan triliunan karena ini tambang. Saya dengan Babe Aldo kemarin siang sudah melaporkan secara resmi kepada penegak hukum Kementerian SDM yang ada di Gatot Subroto, kantornya Bapak Bahlil. Kami meminta kepada SDM agar dilakukan penyidikan dan penutupan. Bukan minta audit lagi, udah langsung tutup. Ya. Tutup. Karena ini sudah jelas ada indikasi merugikan negara ratusan miliar bahkan triliunan. Saya mau minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda berbicara lantang, keras di atas mimbar kepada publik. Anda menyampaikan kepada publik bahwa siapapun jenderal, baik dari manapun itu, kalau ketahuan membacking tambang ilegal, Anda sikat. Di sini saya mau kasih tahu, data ini data valid, data SDM, Kementerian SDM. Saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang terlibat di dalam tambang tersebut. Sanggau itu kabupatennya. Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan, Berapa jauh dari kota Kalimantan Barat itu berapa jauh? Kurang lebih 3 jam. 3 jam. 3 jam. Iya. 3 jam atau 4 jam. Jadi dia Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Nah ini waktu PT ini buka ini tahun 2008. Iya. Hingga tahun 2025 sekarang ini. Cuman data saya RKB-nya tidak ada, ini tahun 2022 hingga tahun 2025. Iya. Jadi kalau tidak ada RKB, ya ini ngapain dibuka? Iya. Kalau nanti tambangnya sudah habis, PT-nya sudah habis mengelola, mana dana pasca tambangnya? Dana rebusasi, penghijauan kembali. Iya. Habis kekayaan alam. Makanya ada jaminan reklamasi, ada namanya dana pasca tambang. Apabila nanti boxingnya sudah habis, inilah buat rebusasi, penghijauan. Iya. Seperti itu, Om Lid. Ya, baik. Ini saya kira data awal yang disampaikan 2 orang sahabat saya yang tercinta ini ya, Bang Abed Aldo dan Bang Iskandar.
dan tadi Bang Iskandar sudah langsung berteriak, Bapak Presiden ya ingin menangkap pencuri-pencuri, dan sekarang dilaporkan tentang salah satu sudah dari sekian banyak dari masyarakat, ini adalah di Sangko, sebuah kabupaten yang ternyata terkandung sebuah bahan bauksit ya. Dan ini tentu mengapa diprotes, karena memang beliau tadi mengatakan bahwa pemiliknya itu salah satu PT dan pembelinya PT itu juga. Ini kan luar biasa. Ini bukan pencurian 3, 4, 5 gelondong kayu ya. Ini adalah sebuah alam yang diobrak-abrik milik rakyat dan tidak adil kepada rakyat, tentu kepada negara. Tentunya setelah ada pemberitaan secara awal ini ya, saya yakin andai kata Pak Prabowo, Bapak Presiden betul-betul mau menegakkan, menangkap pencuri-pencuri ini, mestinya besok sudah ada satu tinjauan di lapangan. Ya. Benarkah yang dikatakan oleh Bapak Iskandar itu? Ya. Dan ini sangat penting sekali untuk menegakkan hukum ya. Jadi beliau bahkan meyakinkan ini sudah tidak perlu berkepanjangan. Kalau penelitian kemudian melakukan di audit dan sebagainya itu iya, tetapi kalau sudah jelas-jelas seorang pencuri itu yang penting dia ditangkap dulu dan ditegakkan hukum dulu dan dihentikan ya. Kegiatannya ya, sampai betul-betul memang negara menguasai, kemudian membuat suatu keadilan bahwa itu akan masuk pada kas negara misalnya. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena menjadi penting bagi kepala negara kepada negara melihat orang-orang yang terlalu miskin di Indonesia ini, yang mempunyai apapun kita ini. Sekarang bencana yang terjadi di Sumatera Barat, di Aceh, katakan Bang Babe Aldo tadi. Coba bayangkan, mereka masih, para pejabat mengatakan ini belum standar menjadi musibah nasional. Masya Allah, apa artinya itu? Apakah maksudnya negara tidak perlu turun tangan dulu memberikan bantuan karena ini belum bencana nasional? Beginikah ya? Mungkin saya persilakan Bang Babe Aldo mau menambahkan, karena saya lagi baru pembuka. Saya mau nambahin ya. Tadi itu kan ada mestinya kalau sesuai dengan prosedur itu ada dana pasca tambang dan ada dana reklamasi untuk penghijauan kembali kan. Ya. Andai kata ada itu pun, itu saya yakin juga masih dikorupsi lagi gitu. Iya, orang kalau udah klepto itu kan penyakit maling tapi kecil ya. Ini klepto kakap ini. Jadi yang Remi, saya mau husnuzon atau sangka baik pejabat sama pejabat Indonesia ini gimana? Dana haji aja dikorupsi, ibadah aja dikorupsi, apalagi dana tambang. Jadi emosional kita memang terkuras Somlim dengan kelakuan oknum pejabat-pejabat bangsat ini. Dan saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya menggunakan bahasa yang kasar karena bagi saya, untuk para pejabat yang makan dari uang rakyat, masih merampok rakyat, masih membuat bencana kepada rakyat, tidak layak mendapatkan bahasa-bahasa yang tutur budi pekerti yang baik. Nggak berhak mereka. Tapi cukup tepat bro, karena dikatakan bahwa kalau kepada seseorang kita boleh mendahulukan husnuzon. Tapi kalau pada pejabat, kepada penguasa, kita bisa mendahulukan suudzon. Sampai benar-benar tidak ditemukan kejahatannya. Nah ini bagaimana nggak ditemukan? Sampai-sampai karena mereka mungkin merasa terlalu punya kuasa menutupi kejahatan mereka, akhirnya alam yang membongkar kejahatan mereka. Masya Allah. Alam yang sedang membongkar kejahatan mereka. Allah turunkan itu air untuk membawa bukti-bukti tentang pembalakan liar yang ada di Sumatera. Kayu-kayu itu Allah bawa turun dengan airnya. Yang jadi korban rakyat Jadi saya pengen insya Allah dari podcast ini nggak terakhir saya mau podcast, mau bersuara ini. Saya mau mengajak semua rakyat untuk sama-sama. Hei rakyat, sadar kalian lagi mereka makan gaji dari uang rakyat. Alam dirampok. Ya, oleh oligarki
oligarki jahat. Di mana pasal 33 itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu tadi kan PT-nya yang menambang PT itu, yang membeli PT ini, tapi yang punya satu. Yang punya satu orang namanya. Iya. Si Santoni ya kan? Iya. Saya cari-cari nama Santoni itu nemu saya. Iya, dia pernah diusir dari DPR. Ini waktu rapat. persentase sahamnya 100 triliun. Bapak Santoni ini pernah diusir DPR waktu rapat sama DPR pernah. Nah ini kan oligarki yang seperti ini, apakah mereka akan memikirkan rakyat, Om? Iya. Enggak. Tapi insya Allah ini jadi awal perjuangan buat kita. Ya kita bukan disuruh angkat senjata sekarang, tapi minimal kita bisa angkat suara, menyampaikan yang hak. Mau menang mau kalah kita nggak tahu. Tapi yang pasti Allah melihat kita sedang berjuang di sisi yang ini demi rakyat Indonesia. Begitu, Om. Iya, saudara sekalian, ya. Jadi hal-hal seperti ini tentunya jangan dituduh sebagai orang-orang yang pembenci. Ini adalah keresahan masyarakat, orang yang bertanggung jawab ya. Kayak Babe Aldo, Bang Iskandar ini. Kalau mereka mau untuk urusan pribadi, ngapain capek-capek ke Jakarta? Ngapain memberikan suatu paparan yang bisa mereka akan tentu dipanggil untuk dimintai klarifikasi tentang ini. Tetapi namanya kemuliaan, ya, namanya pahala, memang harus dengan pengorbanan, ya, pengorbanan dengan harta, dengan jiwa, ya, dengan pengetahuan yang kita miliki. Dan ini sebuah hal yang besar karena pertanggungjawaban penguasa nanti di hadapan Allah, ya. Di pasal 33 UUD 45 kan itu untuk digunakan untuk dikelola oleh penguasa untuk kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi apa yang dilaporkan tadi, pasal-pasal itu dan apa yang terjadi di Indonesia ini. Oleh karenanya kita semua rakyat berteriak. Jadi urusan ijazah misalnya, kita semua harus berteriak. Sesuatu ijazah yang sudah digunakan untuk memenangkan dia, ternyata dipahami bahwa itu ijazah yang boleh dikatakan bermasalah atau palsu gitu. Ini sesuatu yang tidak sederhana. Oleh karenanya kami mungkin agak memperuncing Pak Iskandar tentang keresahan masyarakat dan apa mestinya yang harus dituntutkan atau dilakukan oleh ketidaktanggungjawab para penguasa di lokal sana, Bang Iskandar. Ya, Om Lim, saya tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Saya tidak ada hubungannya dengan Kalimantan Barat, apalagi khususnya Kabupaten Sanggau. Tapi karena DPD Kalimantan Barat adalah tim saya, sama-sama di Bapan, makanya saya meminta kerjasama. Karena dia di hulu, saya di hilir. Sekali lagi, saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya tidak ada keuntungan apapun, seperak pun saya tidak ada keuntungan. Bahkan saya memakai dana pribadi, Batam Kalimantan, Kalimantan Jakarta, Jakarta Batam. Saya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera memanggil Bahlil. Kenapa data RKAB dari SDM ini bisa lolos? Padahal ini data-data resmi dari Kementerian SDM yang mana sangat kuat indikasi RKAB-nya tidak ada. Dan anehnya lagi, penegakan hukum Kementerian SDM ini sudah turun ke Kabupaten Sanggau. Kenapa sampai saat ini masih berjalan? Ini sangat disayangkan ini Kementerian SDM. Kenapa kok kayaknya nih terkesan tutup mata? Gubernur Kalimantan Barat, apa dia nggak tahu? Sabandar juga, apa alasan Anda memberikan izin olah gerak kepada PT NKU dan KBN? Kemudian jajaran kepolisian Polda Kalimantan Barat, apakah Anda tidak tahu ada indikasi di daerah Anda yang mana tidak memiliki RKAB, diduga tambang ilegal boksit? Saya kesini meminta hukum dan keadilan
kemungkinan besok saya dengan Babe Aldo akan membuat laporan resmi kepada Satgas PKH Kejaksaan Agung dan kemudian ke Istana Presiden. Itu pesan terakhir. Iya. Baik, saudara yang berbahagia, kita tahu bahwa ya di dalam fikih Islam, di dalam fikih katakanlah gitu ya, ada seseorang yang dia mengambil meraik-raik sebuah ranting-ranting di hutan untuk makan dia, itu bisa dimaafkan dan bisa dipahami oleh Rasulullah ya. Tetapi kalau dia sudah menebang kemudian menjadi kekayaan pribadi, ini sudah jelas pelanggaran. Banyak sekali orang-orang yang ditangkap hanya karena di sungai menyaring-nyaring ya untuk bisa dijadikan emas. Itu bisa dimaafkan. Tapi kalau dia sudah membongkar-bongkar, bukan lagi boksit ya, ada namanya batu bara, tambang, dan itu terjadi. Dan Bapak Prabowo masih mentolerir terhadap menteri yang melakukan ilegal-ilegal seperti itu. Inilah yang menjadi teriakan Bang Iskandar. Harus ditangkap karena ini bukan pencurian untuk hidup makan perut dia. Ini sebuah PT yang sudah merekayasa, mengeksplorasi, kemudian pembeliannya mereka sendiri. Ini kan pencurian yang di depan mata kepala kita sendiri. Ya. Sebagaimana perusahaan-perusahaan yang mengelola air, menyedot dari tanah kita, dari dalam bawah kita ya. Dan orang sana menjadi habis airnya dan uangnya tahu ada di PT Mississippi sana. Ya. Orang yang punya di situ dia ada, ini kan luar biasa. Apakah ini tidak akan ditindak? Bagaimana kita akan meraih Indonesia lebih maju? Baik, penutup silakan Bang Ali. Iya, saya kemarin tadi saya sempat lihat Prabowo kalau nggak salah di lokasi bencana itu nanya sama rakyat apakah nggak suka kalau saya sikat pencuri uang rakyat, kurang lebih begitu lah. Pak Prabowo, tolong Pak, tolong jangan pidato aja Pak begitu Pak, jadiin kapan disikat. Indikasinya udah banyak ini Pak. Kalau cuma di pidato aja, kapan bukti nyatanya? Kami mau lihat itu Pak. Ini rakyat Aceh, Sumatera Barat sudah jadi korban Pak. Mau sampai kapan Pak? Apakah nunggu nanti Morowali juga terjadi? Mau nanti Raja Ampat terjadi? Kalimantan Barat terjadi? Mau kapan Pak? Tolong Pak, ucapan Bapak yang ada Bapak sering ucapkan, Bapak deklarasikan di depan rakyat Indonesia. Buktikan Pak. Umur nggak ada baunya Pak. Bapak udah usia berapa? Bukan saya mudah akan mati, bukan. Tapi kita nggak tahu umur. Mudah-mudahan Bapak umur panjang, minimal sampai jabatan Bapak habis dah. Karena kalau Bapak nggak ada sekarang, lebih serem lagi nanti. Wakilnya yang naik, wah lebih serem. Jadi saya minta nih, mumpung masih Allah kasih kesempatan, ada nyawa di dalam tubuh Pak Prabowo, buktikan semua ucapan Bapak untuk sikat para maling rakyat. Jangan ditunda Pak, jangan ditunda. Umur nggak ada baunya Pak. Pagi kita masih bisa makan enak, malam sudah tiada. Lihat itu bagaimana korban bencana Sumbar. Apakah hanya mereka yang bisa kena musibah? Tidak, kita semuanya bisa kena musibah. Bahkan kematian tidak menunggu bencana Pak. Kepleset di kamar mandi juga mati Pak. Itu aja. Buktikan Pak Prabowo sebelum ajal menanti. Terima kasih. Iya, Bapak Presiden yang terhormat. Ya, apa yang disampaikan Babe Aldo, Bang Iskandar, nampak ada kepercayaan dan harapan kepada Bapak Presiden. Mengapa berteriak Pak Presiden? Tetapi masyarakat yang saya tidak ngerti, mereka nampaknya melihat bahwa Pak Prabowo itu tidak berani sama Jokowi. Ini yang jadi masalah. Yang bermasalahnya adalah menteri-menteri warisan dia dan nampaknya memang harus menjaga dia. Jadi ini yang diharapkan, keberanian Bapak tanpa pandang bulu ya. Tadi sudah menyebut-nyebut Bahlil dan sebagainya. Ini sudah disebutkan dari masyarakat pelosok sana ya. Bukan saja kejahatan terhadap aktivitas dan kebijakannya, kalau itu sebuah kebijakan. Ya, sempat saja menjadi memalsukan juga ijazah ya. Seolah lulusan doktor dari UI begitu dia langsung besoknya ditindak sama UI. Nah, inilah untuk menjaga kemuliaan negeri kita dibutuhkan keberanian, kejujuran, dan bukan omong-omong kata Bang Ali kepada Bapak Presiden. Mumpung masyarakat ini sekarang ini masih punya harapan dan berharap kepada Bapak ya. Semoga rakyat kita
tergembirakan ya. Jangan sampai kita mempunyai semua apa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri lain. Kita ini seperti ngemis-ngemis, seperti ayam yang dia lapar di atas lumbung padi. Ini kan berbahaya sekali. Dengan ungkapan pada malam hari ini, semoga menjadi harapan-harapan kebaikan kita ke depan. Dan kita bisa mendampingi kalau mau. Mereka berdua ini akan tetap melaporkan kemana besok, Bang? Ke SPKH. Kejaksaan Agung. Ya, jadi ini yang harus ada keberanian dari daerah-daerah manapun yang melihat ada pencurian-pencurian ya, yang kemarin di Wadas pun juga belum selesai. Jadi saya kira mungkin ini mengumpulkan kekayaan untuk kemakmuran negeri akan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, mumpung dipercaya dan didaulat oleh rakyat untuk memajukan Indonesia, katanya untuk 2045 menjadi Indonesia emas. Sekian, mungkin terima kasih kepada Bapak Iskandar dan Bang Abidadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyat Indonesia. Racikan Berita 1.